Ketika sebuah bangsa meninggalkan tata krama, adat istiadat, tradisi budaya leluhurnya, maka bangsa itu cepat atau lambat akan kehilangan karakter jati dirinya, akan kehilangan tata krama kepada lingkungan dan keluarganya. Dan di sanalah bangsa itu akan terlihat bagaikan mayat hidup yang pada gilirannya sangat mudah dijadikan boneka mainan oleh bangsa dari negara lain. Oleh karena itu, wahai putra-putri patriot bangsa terkasih, kembalilah, wujudkanlah dalam perilaku, adat, budaya, tata krama, tradisi budaya leluhur kita, sehingga kita memiliki karakter jati diri kembali yang harus tertanam kokoh, kuat, terikat erat, serta bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi para pemirsa yang budiman. Pada siang hari ini saya diberi kesempatan dan anugerah untuk bertemu dengan tokoh besar yang sudah cukup dikenal bukan hanya secara nasional tapi juga ke mancanegara. Hadir di hadapan saya yaitu HRN Soekarna Djatmadipura atau lebih populer dengan panggilan Papih Soekarno. Beliau adalah termasuk anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dahulu. Beliau terlibat aktif dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Disebutnya perintis ya, PPKRI, perintis kemerdekaan. Beliau adalah salah satu tokoh Sunda yang juga ikut terlibat dalam lembaga tersebut. Dan beliau juga memiliki jabatan sebagai Rama Diraja Nusantara. Rama Diraja Nusantara. Dan juga sebagai pendiri Majelis Adat Indonesia. Kita tahu semua, sistem adat di Indonesia sedang dalam proses genosida sejarahnya. Nah, beliau adalah tokoh yang mempertahankan sistem adat Nusantara. Jadi ini hal penting yang menjadi anugerah kita pada hari ini adalah kita bisa berjumpa dengan beliau dalam insya Allah perbincangan yang sebentar lagi akan kita buka bersama-sama dan kita simak dengan sangat serius atas apa yang akan disampaikan oleh beliau. Baiklah, Papih Soekarno, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir di tempat yang cukup dekat dengan alam ini di kaki Gunung Tampomas. Ini energi alam ini akan berpengaruh terhadap setiap Ki Sunda yang sangat mencintai alamnya. Amin. Disebut cinta lemah cai. Kita buktikan ya, pembicaraan kita bukan di hotel, bukan tempat mewah, tapi di kaki Gunung Tampomas, di alam yang sangat sejuk dan bersih. Baiklah, Papih Soekarno, ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Papih, dan saya minta Papih membuka dengan seluas-luasnya problematika yang sekarang sedang kita hadapi. Pertama, ini tentang kondisi situasi Indonesia saat ini, Sunda saat ini. Ini kaitannya dengan pepatah, yaitu hirup
sarang huripna, kurung sarang kuring sarang kurungna. Dua hal penting nih yang mungkin hilang dari jati diri Sunda, yaitu pemahaman kita tentang hirup sarang uripna dan kuring sarang kurungna. Nah, ini akan dibuka dengan luas oleh Papi di segmen pertama ini. Kemudian yang kedua, itu kita lihat dan kita pahami dan kita baca, kita lihat dengar, kita sedang ada dalam proses krisis sejarah dan budaya Sumedang terutama ini, yang terkait dengan Tatar Sunda ini, dengan lahirnya di Sumedang nih khususnya nih, lahirnya SPBS tahun 2000 yang menyangkut tentang Sumedang sebagai puseur budaya Sunda. Ini antara perda dengan fakta yang terjadi jauh jomplang sekali. Nah, mengapa bisa seperti itu? Nanti Pak Sutara juga akan membedahnya dengan sangat kritis. Kemudian yang ketiga, harus bagaimana kita ke depan menghadapi situasi yang banyak krisis seperti ini. Nah, 3 pertanyaan yang inti ini insya Allah akan dibuka seluas-luasnya oleh Pak Sutara. Untuk itu, silakan Papi untuk memulai ini. Ya, sampurasun. Sampai serah lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi memang pertama tadi kondisi situasi. Ayo nah. Di mana di setiap jengkal bumi lautan Nusantara seluruh sedulur sedarah sekandung Ibu Pertiwi, baik yang ada di sisi hutan belantara maupun yang hidup di sisi lautan dan samudra, serta di sepanjang garis batas wilayah teritorial negara Republik Indonesia maupun juga yang ada di pedesaan serta di perkotaan. Sama semua merasakan keprihatinan yang mendalam ketika selama ini makin hari perekonomian rakyat makin terpuruk. Terus kemudian di lingkungan para pejabat pemerintah dalam mengelola negara, baik pusat maupun daerah, sudah kehilangan arah. Kalau kita melihat dari sudut pandang ketatanegaraan, sudah tidak lagi memiliki garis-garis besar haluan negara, sehingga kita kehilangan arah. Kenapa ini terjadi? Di dalam perjalanan bangsa Indonesia itu ada 3 peradaban atau 3 sejarah. Satu sejarah peradaban. Di sana ada pemangku adat, kesultanan, kerajaan senusantara, diawali dari nomaden ketika bicara perjalanan manusia. Ini memiliki tata kelola antara manusia dengan alam, antara manusia dengan manusia. Di sana ada tata kelola bagaimana manusia dengan manusia itu harus saling menghormati, saling mengasihi. Kalau di Kesumedangan atau di Kesundaan ada silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangian. Nah ini tatanan ini, terus kemudian silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangian ya juga dilakukan antara sesama manusia dan juga dilakukan kepada alam bumi Nusantara, baik tanah, air, angin, tanaman, binatang, dan semuanya. Itu dibangun hubungan yang harmonis melalui tatanan silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangian tadi, sehingga keharmonisan hubungan antara sesama manusia maupun manusia dengan alamnya itu harmonis. Itu yang dibilang adab.
Makanya dibilang awal daripada sejarah yang tidak boleh dilupakan yang dimaksud Bung Karno, yang dikatakan jas merah, ada 3 sejarah yang tidak boleh dilupakan. Sejarah peradaban penuh adab. Dan sejarah perjuangan ketika VOC Belanda dan sebagainya. Begitu perjuangan ini kebangkitan nasional 20 Mei 1908 masih menggunakan tali paranti, ya, adab tadi. Sehingga memiliki kekuatan energi yang luar biasa. Cuma membutuhkan 37 tahun ketika dari kebangkitan nasional 20 Mei 1908, karena menggunakan adab tadi, dia memiliki kumparan energi yang dahsyat, yang secara rasional tidak mungkin. Tapi kumparan dahsyat ini yang memungkinkan cuma memakan waktu 37 tahun. 1945, bangsa ini merdeka. Yang diawali dari 1908, muncul kesepakatan yang dikatakan Sumpah Pemuda 20 tahun. Satu nusa, satu bangsa. Jadi satu bahasa, satu tanah air, dan satu bangsa. Ini luar biasa. Karena menggunakan tata adab peradaban. Nah, begitu kemerdekaan, harusnya kan itu dipegang teguh. Lupa bahwa sebuah bangsa ketika meninggalkan adat istiadat, tradisi, budaya leluhurnya, bangsa itu akan kehilangan karakter jati diri, dan bangsa itu akan disamakan seolah-olah mayat hidup yang mudah dimanfaatkan oleh bangsa dari negara lain untuk menjadi boneka mainan dan untuk kepentingan bangsa dari negara lain. Apa cirinya? Terjadi pemberontakan, saling bunuh. Sejak bangsa ini merdeka, sejak bangsa ini memiliki negara, justru bangsa ini jadi bangsa barbar. Dan itu terjelas. Ada pemberontakan, PKI, DITI, Permesta, RMS, dan semuanya. Bangsa kita saling membunuh. Bagaimana orang tua ini tidak sedih? Dan itu terjadi terus perpecahan itu. Sampai dengan detik ini, walau dengan jenis yang berbeda. Kenapa? Meninggalkan adab dengan peradaban. Hilang jati diri. Kacau. Tadi bangsa dari negara lain melihat ini Sebagai peluang. sebagai peluang yang sangat besar. Dimainkanlah bangsa ini menjadi boneka mainannya untuk kepentingan bangsa dari negara lain. Kenapa? Kenapa? Salah satunya adalah pendidikan nasional. Harusnya ketika program pendidikan nasional itu harus disepakati. Outputnya Betul. apakah cuma sekedar outputnya menjadi intelektual? Sementara intelektual ini ada berapa jenis? Ada intelektual liberal yang kapitalistik, ada intelektual sosialisme, ada intelektual Pancasilaistik. Ini yang tidak. Sebab bangsa ini adalah bangsa yang leg spesial. Dan udah diatur di Pancasila Nusa Penida. Cuma satu-satunya bangsa sedunia, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dasar negara. Sangat ya. Dan itu tertuang di bab 11 pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Jelas bahwa Republik Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya apa? Dari mulai tarikan nafas, ucapan, pendengaran, mata, gerak langkah, kiprah, laku lampah, paripolah, dia tidak boleh meninggalkan ajaran Tuhan. Siapa yang membawa ini? Adalah orang-orang terdahulu. Kalau secara agama di sana ada Nabi Allah, ada Syekh, ada Wali Allah. Tapi secara telah kita, leluhur kita, leluhur bangsa. Teruskan.
pakem-pakem adat peradaban ini hilang, hilang juga rasa ketuhanan, hilang rasa kemanusiaan, hilang rasa guyup rukun sauyunan dengan persatuannya, hilang cara menyelesaikan melalui sawara, melalui tabayun, melalui musyawarah. Itu isi kandungan sila keempat Pancasila. Hilang. Sementara di kantor-kantor pemerintah, dari mulai kantor kepresidenan, eksekutif, legislatif sampai RT, lurah, kuwu, ada gambar lambang Pancasila. Tapi ketika ditanya apa perintah sila pertama, larangan sila pertama, apa perintah dan larangan sila kedua, ada yang bisa jawab. Umumnya tidak. Kalau tahu dijawab menjadi debat kusir. Iya. Karena apa? Tidak menjadi kurikulum sekolah. Iya, betul. Betul. Begitu juga ketika Undang-Undang Dasar 45. Di situ ada amanat mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Luar biasa. Tapi ketika ditanya apa perintah dan larangan mukadimah Undang-Undang Dasar 45, siapa yang bisa jawab? Apalagi perintah dan larangan dari bab, pasal, ayat. Siapa yang bisa jawab? Sementara 5 tahun pemilihan eksekutif, legislatif tidak memiliki aturan yang mengacu ya, sebagai standar kompetensi negarawan Republik yang Pancasila. Akhirnya yang jadi yang tidak punya ilmunya. Begitu sebuah bangsa dipimpin yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Inilah Indonesia. Rakyat yang jadi korban. Ini termasuk perda. Ya, Termasuk perda ya. di tingkat pusat tadi Betul. undang-undang, Undang-undang. TAP MPR, di tingkat provinsi ada pergub, Ya. di tingkat kabupaten ada perda. Ini sudah tidak mengacu dari adab peradaban leluhur kita. Akhirnya ada kebijakan tanpa kebajikan. Iya. Betul. Betul. Kebijakan banyak, tapi tidak ada kebajikan. Karena kebajikan ada di frame bingkai peradaban. Dan itu tertuang jelas kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila kedua. Adab itu ada budaya di sana. Ada tata kerama, ada etika. Tertuang jelas di sila kedua Pancasila. Beradab berarti beretika, berbudaya, dengan tradisinya. Ada yang tahu itu? Sila kedua itu arahnya kemana? Itu asbabun nusul hancurnya kehidupan berbangsa dan bernegara karena dia meninggalkan adat, budaya, tradisi, tata kerama yang sudah dirangkum dari mulai dipraktekkan di zaman peradaban, sejarah peradaban, diaplikasikan, dirangkum menjadi Pancasila, semuanya cuma menjadi apa jargon saja, simpel. Ya. Tidak ada makna yang mengakar dan Ya, perilaku. harus jadi perilaku. Terutama pejabat. Contohnya Sumedang. Ya, betul. Ini Sumedang ini. Coba lihat. Aduh. Ketika ditanya nih, bupati, dinas-dinas, ya, bagaimana sejarah Sumedang? Ilmu kesumedangan kayak apa? Ya, betul. Harus seperti apa? Tingkah laku, ucap laku lampah, paripolah pejabat. Dari bupati, dinas, PSN-nya atau ASN-nya, pengadilannya, DPRD-nya, kepolisiannya, ketentaraannya, ada yang bisa jawab. Tapi ambisi. Sementara nomenklatur itu jelas gitu. Manuskripnya jelas. RWS satu organisasi yang diminta oleh negara untuk mengelola ini semua dengan ilmu kesumedangan. Bupati ada yang tahu? Kepala dinas. Tidak ini seperti ini. Tidak ini. Padahal sampai detik ini RWS ada majelis luhur, memiliki standar kompetensi yang luar biasa, siap berkorban, dan itu berpuluh-puluh tahun majelis luhur kita yang namanya Irjen
Purnawirawan Adang Rohyana Ya, dengan kasih sayang merangkul. membuang waktu, energi, biaya tanpa mengeluh. Betul. Hasil Kongres kelima muncul Kang Dhani sebagai Ketua Umum RWS. Beliau juga memiliki jejak digital yang sangat luas ketika bicara nasional maupun regional. Potensi sumber daya manusia yang ada di RWS itu luar biasa. Kebenaran Papi sebagai penasehat salah satu pengurus melihat, meneliti, membandingkan kualitas, kapasitas, kapabilitas, loyalitas antara pejabat pemerintah dengan pengurus RWS bagaikan bumi dan langit. Faktanya begitu ya. Seperti itu. Kacang meninggalkan kulitnya. Manusia meninggalkan etikanya. Adat tradisi. Sementara agama, dia merupakan satu penguat dalam tatanan Sang Hyang Widi, Gusti Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan kumparan energi yang maha dahsyat, luar biasa. Raw material negara ada di RWS itu. Ada di RWS ya? Iya. Sumber daya manusia, Ya. bagaimana mengelola alam, ya, bagaimana beretika kepada Sang Maha Pencipta. Ya. Tiga-tiganya itu materialnya ada di RWS. Ketika RWS dilupakan, dikerdilkan, negara ini pasti hancur karena tidak memiliki raw material yang benar. Sama aja ngeracik bikin tahu. Kalau salah bahannya, pasti tahu itu para rubuh. Gak akan enak. Mungkin jadi Jadi racun. jadi racun. Racun malah. Ini yang tidak disadari. Oleh karena itu RWS selalu mengingatkan. Wahai Bupati, malah dimusuhi. Malah Bupati bikin mengukuhkan, menyerahkan yang namanya YNWPS, terus kerajaan namanya keraton. Tidak ada literasinya, tidak ada manuskripnya. Ketika bicara sejarah Kasumbangan yang namanya keraton, nggak ada. Nggak ada. Terus karena ini sang bupatinya nggak paham, bari tidak mau belajar diajar. Ya, betul. Arek iraha, ya bener ya urusan Sumedang. Iya. Diuji, katanya Radia, ya, baru waktu pilkada ngiring, ngan cuma dapat 9%. Berarti ya rajaan nggak diaku sama masyarakat. Coba nih gila gua. Dan itu memalukan masyarakat Sumedang. Masa raja duduk di keraton begitu pilkada cuma dapat 9%, berarti ya 81% gelap kata Betawi, nggak ngerti. Ya. Harusnya tutup muka lah, udah lupakan. Betul. Sri Manganti itu balai agung harusnya. Sekarang jadi nggak karu-karuan terima nganti. Harusnya museum dengan gelar balai agung Sri Manganti. Kenapa? Leluhur kita ngajarin tembong agung.